Deretan perbukitan memagari lembah hijau yang membentang luas. Sebuah danau terhampar hijau kebiruan. Kedua bentang alam inilah yang membentuk kawasan Danau Toba. Bentang alam yang telah menjaga kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya turun-temurun dalam tradisi yang unik selama berabad-abad. Batak Toba adalah salah satu sub-etnis yang hidup di kawasan Danau Toba ini. Balige adalah salah satu pusat budaya masyarakat Batak Toba. Di jantung kota Balige inilah berdiri sebuah paroki dengan jumlah umat lebih dari 6.000 jiwa. Inilah paroki Santo Yosef Balige. Wilayah teritorial dari paroki Santo Yosef Balige ini meliputi sebagian besar kecamatan-kecamatan di Kabupaten Toba. Sejarah paroki Santo Yosef Balige sama tuanya dengan sejarah masuknya agama Katolik ke tanah Batak. Pada bulan Desember tahun 1934, Pastor Sibrandus van Rossum OFM Kapusin, seorang imam yang berusia 31 tahun, ditugaskan oleh Monsinyur Matthias Brands OFM Kapusin, Prefek Apostolik di Medan, untuk merintis misi di tanah Batak. Pastor van Rossum memilih Balige sebagai pos misi dengan dua alasan. Alasan pertama adalah karena letak geografisnya yang sentral dan populasinya yang lebih padat dibanding daerah lain di tanah Batak. Alasan kedua adalah Nommensen telah memilih Tarutung sebagai pusat Zending, maka Balige masih memberi peluang untuk karya misi. Sesampainya di Balige, Pastor van Rossum memulai segalanya seorang diri. Ia tidak mempunyai relasi di kota kecil ini. Oleh karena sebelumnya sudah belajar bahasa Batak Toba, ia langsung dapat berdialog dengan orang-orang di jalan atau di kedai. Apalagi ia mudah memetik simpati. Maka tidak mengherankan, pada hari yang sama ia sudah berhasil menemukan sebuah gubuk di pinggir Danau Toba yang boleh disewa olehnya. Pastor, ini kelihatannya bangunan bersejarah ya, Pastor ya? Ya, betul sekali. Bukan hanya untuk paroki Santo Yosef Balige, tetapi juga untuk seluruh gereja Katolik di Tanah Batak, bahwa bangunan ini sangat bersejarah. Karena ketika para misionaris dari Eropa, dari Belanda datang ke Tanah Batak, disinilah awalnya. Rumah ini sudah berdiri tahun 1934. Iya. Berarti ini pertama kali ditempati oleh para misionaris itu ya, Pastor ya? Iya, betul. Tidak berapa lama semenjak Pastor van Rossum tinggal di kediamannya di pinggir danau itu, ada orang yang memberitahukan bahwa ada tanah di pinggir jalan besar yang mau dijual, yaitu sebidang tanah dengan sebuah gedung bioskop yang hampir ambruk di atasnya. Pastor van Rossum tertarik untuk membelinya. Menurutnya,
tempat ini cocok untuk mendirikan gereja dan pastoran. Maka didirikanlah sebuah gereja Katolik yang pertama di kota Balige yang sampai sekarang tetap dipakai sebagai pusat peribadatan. Pastor, ini gereja kok arsitekturnya bagus banget ya, Pastor? Bruder dulu yang membangun ini. Ada bruder pertukangan dulu, masih berasal dari Belanda. Sehingga indah ya dari segi tata interiornya. Ya, suasana bisa lebih enak di gereja ya, lebih sejuk. Kalau di sini tarekat religiusnya berapa ya, Pastor? Ya, komunitas di sini tarekat ada Kapusin, ada suster-suster FJJM yang juga keluarga Fransiskan, tapi ada juga Frater CMM yang khusus melayani asrama dan sekolah. Sebagai sebuah paroki yang berada dalam persekutuan dengan Keuskupan Agung Medan, Paroki Santo Yosef Balige mengemban visi dan misi yang selaras dengan visi Keuskupan Agung Medan. Saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini saya menyampaikan visi dari Paroki Santo Yosef Balige yang sama dengan visi dari Keuskupan Agung Medan, yaitu kuasa ilahi di tengah dunia. Misi dari paroki kita Santo Yosef yang pertama, mewujudkan seluruh umat Allah yang beriman tangguh. Yang kedua, menggiatkan promosi panggilan dan meningkatkan kualitas bina calon imam, dan anggota hidup bakti. Yang ketiga, meningkatkan kesaksian iman dan mengembangkan evangelisasi yang kontekstual di tengah-tengah dunia ini. Visi dan misi Paroki Santo Yosef Balige ini selanjutnya direalisasikan dalam bentuk program-program kerja yang dilaksanakan oleh pastor paroki, pastor rekan, dan Dewan Pastoral Paroki. Jumlah umat di Paroki Santo Yosef Balige 6.270 orang, terdiri dari 4 rayon, ada 29 stasi, dan dilayani oleh pastor 3 orang, tenaga awam sekitar 250 orang untuk membantu pastor. Itulah yang disebut dengan DPT, DPS, DPR, dan seksi-seksi di Dewan Paroki. Dikarenakan domisili umat Paroki Santo Yosef Balige tersebar di dalam medan teritorial yang sangat luas dan berat, maka pelayanan penggembalaan umat diatur dalam wilayah-wilayah gerejawi yang disebut dengan stasi. Di Paroki Santo Yosef Balige, selain stasi induk Balige, terdapat 29 stasi yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Toba. Setiap stasi memiliki gedung peribadatan sendiri. Stasi dipimpin oleh seorang awam yang disebut Ketua Dewan Stasi atau sering disebut dengan Voorganger. Dengan jumlah yang demikian, maka tidak setiap hari Minggu stasi dapat merayakan perayaan Ekaristi karena jumlah pastor yang terbatas. Pada hari-hari Minggu, di luar jadwal kunjungan pastor, maka di stasi hanya diadakan ibadat sabda yang dipimpin oleh awam.
Kehidupan menggereja di setiap stasi terbilang unik. Pada umumnya, stasi-stasi di paroki Santo Yosef Baligi terdiri dari umat yang mempunyai ikatan kekerabatan. Hal ini sangat erat kaitannya dengan sejarah pendirian stasi itu sendiri, di mana pada era misi Katolik di Tanah Batak, konversi ke agama Katolik dilakukan secara massal oleh satu keluarga besar yang tinggal di dalam satu kawasan hutan. Oleh karena itu, sampai saat ini, pendekatan kultural sangat mewarnai karya pastoral di daerah ini. Maka tidak kun hapus siauki, ay olatiki na tikos. Jadi itu saya pulang di gereja. Namun demikian, ada juga beberapa stasi yang umatnya tidak saling memiliki ikatan kekerabatan. Hal ini biasanya terjadi pada stasi-stasi yang berisikan orang-orang yang berada dalam lingkungan pekerjaan yang sama, misalnya dalam kawasan industri tertentu. Keterlibatan awam dalam kegiatan menggereja ditunjukkan dalam berbagai hal, misalnya dalam berkatekese. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan di paroki Santo Yosef Baligi ini itu terutama tentang berkatekese oleh tim pastoral paroki atau disingkat dari TPP. Inilah salah satu pengurus gereja atau tim yang membantu pastor untuk mempersiapkan penerimaan sakramen, kemudian wisma, penerimaan resmi, baptis, dan lain-lain. Selain berkatekese, peranan awam juga banyak dalam hal pengembangan sosial ekonomi umat paroki, sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan Credit Union atau CU. CU ini di bawah naungan pengembangan sosial ekonomi Paroki Santo Yosef Baligi. CU didirikan adalah untuk membantu para umat Katolik yang membutuhkan, di mana CU ini juga ada menyalurkan pinjaman untuk digunakan oleh para anggota. Kemudian setelah beberapa bulan mereka bisa untuk mengembalikan, yaitu pinjaman berjangka namanya. Jadi setelah panennya baru dikembalikan. Tarekat-tarekat hidup bakti juga berperan dalam karya-karya pastoral di paroki Santo Yosef Baligi. Misalnya, Suster-Suster FCJM. Inilah kami, Suster-Suster FCJM, Putri-Putri Hati Kudus Yesus dan Maria. Pendiri kami adalah Mother Maria Clara Fender yang berpusat di Roma. Adapun karya-karya kami di tempat ini adalah bagian kesehatan, pendidikan, dan karya pastoral. Dan visi kami adalah untuk menjadi saksi cinta kasih Yesus dan Maria. Salam sehat dan pace bene. Selain suster-suster FCJM, frater-frater CMM juga ambil bagian dalam karya kerasulan di paroki Santo Yosef Baligi. Saya frater Theodorus Hera CMM. Kehadiran frater CMM di Baligi, Soposurung, atas undangan Monsinyur Brahms Ohemkap untuk
pengembangkan karya di Tapanuli. Dan undangan itu direspon oleh pimpinan Frater CMM umum dan direspon pada tahun 1950 tanggal 31 Agustus. Latar belakang pendiri kita, spiritualitas Frater CMM adalah berkarya di bidang pendidikan. Karena itu rata-rata para frater di bidang pendidikan, dan di sini kebetulan kita yang ada di sini rata-rata pendidik. Selain memang karya utama di pendidikan, juga memang para frater juga yang berkarya di pastoral. Jadi ya pastoral keluarga juga ada, juga pastoral untuk bantu di paroki. Selain kongregasi suster-suster FCJM dan frater-frater CMM, reksa pastoral di paroki Santo Yosef Balige semenjak awal sejarahnya hingga saat ini diemban oleh Ordo Saudara Dina Kapusin. Baik, jadi kami perkenalkan komunitas Kapusin di sini. Saya Pastor Ambrosius Nenggolan sebagai guardian, dan ada Pastor Monal sebagai pastor paroki, dan Pastor Petrus sebagai vikaris parokial, dan ada Frater Evander Purba sebagai frater toper di Balige ini. Jadi Kapusin sudah sejak tahun 1934 berkarya di paroki ini, dimulai dengan kehadiran seorang misionaris legendaris boleh dikatakan, yakni Siabrandus van Rossum. Nah, pelayanannya sungguh berkembang hingga paroki ini boleh dikatakan menjadi paroki yang cukup besar dan maju. Tentu saja semuanya itu oleh karena kebersamaan dalam spiritualitas persaudaraan Kapusin. Jadi karya utama kami sebagai Kapusin di paroki ini adalah karya parokial, melayani umat dengan perayaan-perayaan sakramental, ke stasi, ke lingkungan-lingkungan. Salah satu bentuk kerasulan khas di paroki Santo Yosef Balige adalah mengakomodasi tradisi budaya lokal dalam kegiatan-kegiatan liturgi. Sebagai contoh, merayakan misa khusus sebagai ucapan syukur atas panen atau yang dikenal sebagai pesta Gotilon. Dalam pesta-pesta seperti ini, bentuk-bentuk misa inkulturatif menjadi sangat dominan. Pun juga karya-karya sosial melalui PSE, ada CU, ada juga pelayanan karitas lainnya.
Selain itu, kami pun selalu berusaha untuk selalu bersama-sama saat makan, saat berdoa, rekreasi, pun juga saat-saat bermain. Katakanlah ketika ada sport dan kerja tangan di sekitar ini. Ya, inilah kami komunitas Balige. Pace Horas. Buah dari karya misi Katolik di Balige yang telah dirintis sejak tahun 1934 itu kini telah dapat dirasakan dalam berbagai bentuk. Misalnya, umat paroki yang senantiasa bertambah dan bertumbuh. Hasil karya pendidikan Katolik di mana alumni-alumninya telah berkiprah dalam banyak bidang sosial kemasyarakatan, serta panggilan hidup bakti yang tumbuh subur. Namun demikian, tantangan ke depan dalam karya kerasulan di Paroki Santo Yosef Balige juga terus meningkat. Dinamika pembangunan di Kabupaten Toba yang semakin pesat membutuhkan strategi pastoral yang dinamis dan sesuai tuntutan zaman. Di samping itu, kondisi demografi di daerah di mana anak-anak muda cenderung melakukan migrasi ke perkotaan atau urbanisasi juga adalah hal yang terus-menerus harus dicermati. mau diante kita ulang kita mari damai nasib Tuhan. Amin. Demikianlah profil kehidupan menggereja di Paroki Santo Yosef Balige. Sebuah perjalanan panjang dari sekumpulan umat Allah yang terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas iman untuk menjadi oase ilahi di tengah dunia.